Dan tadi sudah dirangkum ini oleh BNPB sebanyak 218 orang di Kota Cilegon. Di Kota Cilegon yang telah lewat tes itu. Ini kami bisa mengusulkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin baru saja mendapatkan informasi terbaru mengenai hasil pertemuan dengan pemerintah daerah atau dengan Pemda, di mana di sini diinformasikan bahwa ada 10 Pemda yang siap mengajukan formasi di 2022, rekan-rekan ya. Nah, pastinya formasi itu ditujukan untuk guru PG dan belum PG. Nah, di mana di sini admin melihat ada salah satu Pemda jumlah formasi yang diajukan itu lebih besar daripada jumlah guru yang PG. Artinya, peserta yang belum PG, baik itu prioritas 2, 3, maupun pelamar umum, kemungkinan akan mendapatkan jatah formasi juga. Jadi, buat rekan-rekan yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya hingga akhir. Jangan di-skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Dan terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Namun sebelum lanjut, kita terlebih dahulu menyimak apa yang pernah disampaikan oleh Prof. Nunu, rekan-rekan ya. Jika Pemda tidak menambah atau mengajukan formasi, maka apa yang disampaikan beliau itulah yang akan terjadi. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, jika formasi tidak ditambah, Bapak Ibu, yang warna hitam itu 564.000 guru honorer akan memperebutkan 149 formasi, yang akhirnya pasti ada 300-an ribu lebih guru-guru yang tidak mendapatkan formasi. Ini yang akan menjadi permasalahan baru. Nah, di mana di sini ada 10 Pemda ajukan formasi baru di 2022, formasi baru rekan-rekan, selain daripada sisa formasi yang tidak terisi di tahun 2021. Nah, ada 10 Pemda rekan-rekan ya. Kebetulan sebenarnya informasi ini diinformasikan atau dibagikan dari media online rekan-rekan ya, dari media online. Nah, di mana di sini diinformasikan bahwa guru honorer lulus passing grade seleksi P3K 2021 mendapat dukungan pemerintah daerah. Dukungan diperoleh setelah mereka mendekati masing-masing atau melakukan pertemuan rekan-rekan ya dengan Pemda untuk memohon agar ada formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun ini atau tahun 2022 ini. Ketua Umum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia atau FGHN LPSI, Ibu Hetty Kustrianingsih mengungkapkan rasa gembiranya karena satu demi satu dukungan Pemda itu datang. Nah, ini adalah dokumentasi pertemuan dengan Pemda rekan-rekan ya. Ini pertemuan Ibu Hetty atau FGHN LPSI dengan pemerintah daerah, lebih tepatnya dengan BKPP rekan-rekannya. Nah, kita tahu bahwa forum ini adalah forum yang sangat gencar juga untuk melakukan suatu istilahnya rekan-rekannya kegiatan begitu agar formasi P3K 2022 ini bisa maksimal. Sejumlah Pemda yang dilobi, sejumlah Pemda yang dilobi menyatakan siap mengajukan usulan formasi P3K Guru 2022. Alhamdulillah. Teman-teman pengurus FGHN LPSI di lebih dari 10 daerah yang maju, semuanya melaporkan didukung Pemda. Nah, ada 10 daerah rekan-rekan kita dari FGHN LPSI ini melakukan pendekatan atau pertemuan dengan Pemdanya, pertemuan seperti ini. Namun alhamdulillahnya rekan-rekan ya, mereka itu didukung. Nah, kebetulan informasinya ini 18 Juni rekan-rekan ya. Nah, dia mencontohkan di Kota Cilegon, setelah pengurus FGHN LPSI mendekati Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan atau BKPP setempat, nah ini dokumentasinya, mendapat respon positif. Pejabat BKPP Kota Cilegon siap mengusulkan formasi P3K Guru dan nakes. Jadi bukan hanya guru, bahkan non-guru pun di sini diajukan rekan-rekan ya. Sebanyak 450 sampai 500. Selain itu, akan mengutamakan 218 guru lulus PG P3K 2021 rekan-rekan ya.
Nah, di sini totalnya anggaplah misalnya 450 rekan-rekan ya. Sedangkan guru yang PG itu 218. Jadi sisanya masih banyak. Dan untuk nakes biasanya itu hanya di kisaran 50 seperti itu rekan-rekan ya, untuk perawat, untuk bidang. Atau paling banyak itu 100 di setiap daerah. Itu yang seringkali admin perhatikan di setiap seleksi rekan-rekan ya. Artinya ada juga formasi yang akan diberikan kepada prioritas 2 maupun prioritas ketiga ini rekan-rekan ya. Tapi di sini mari kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan 500 inilah yang real rekan-rekan ya, yang diusulkan. Nah, karena yang PG itu hanya 218. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Permenpan RB bernomor 20 tahun 2022. Sesuai arahan BKPP, kami harus mendekati dinas pendidikan. Nah, harus mendekati dinas pendidikan. Hasilnya juga positif. Nah, hasilnya juga positif, ujar Heti. Dia mengungkapkan, Dinas Pendidikan Kota Cilegon sangat mendukung upaya penyelesaian masalah guru honorer lulus PG ini dan siap mengajukan formasi P3K 2022. Gebrakan yang dilakukan pemerintah Kota Cilegon ini, lanjut Heti, sangat menenangkan para guru honorer lulus PG. Nah, ini buat rekan-rekan yang ada di Kota Cilegon, siap-siap saja rekan-rekan ya, terkhusus yang prioritas 1. Teman-teman, guru honorer harus semangat. Ayo dekati Pemda masing-masing, ucapnya. Upaya pendekatan terhadap Pemda karena minimnya usulan formasi P3K yang diajukan pemerintah daerah. Heti mengungkapkan, walaupun sudah ada jaminan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi bahwa 193.953 guru lulus PG diangkat, tetapi perlu ada pendekatan kepada Pemda. Ya, rekan-rekan ya, perlu ada pendekatan kepada Pemda. Jangan sampai kuota yang disiapkan Kemendikbudristek tidak terpakai. Guru honorer harus mendekati Pemda masing-masing agar ada formasi P3K 2022. Nah, ini rekan-rekan ya, jadi sudah ada 10 daerah yang mendapatkan respon baik atau siap diajukan formasinya, rekan-rekan ya. Meskipun yang disebutkan di sini baru 1, yaitu baru Kota Cilegon, rekan-rekan ya. Dia mengimbau para guru honorer lulus PG jangan hanya diam dan menunggu. Kuncinya ada di daerah untuk usulan formasi. Ya rekan-rekan ya. Nah, karena jika di daerah lain buka formasi, di daerah Bapak Ibu tidak membuka formasi, maka harus dilakukan koordinasi untuk bisa ke daerah tersebut rekan-rekan ya. Harus dilakukan koordinasi. Yang pertama, koordinasi kepada peserta, dan yang kedua, koordinasi kepada pemerintah setempat. Seperti itu rekan-rekan ya, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Pak Iwan. Sebab pemerintah pusat tetap menunggu usulan dari daerah. Jangan sampai, kata Heti, kuota yang disiapkan pusat hanya jadi angka-angka. Betul juga rekan-rekan ya. Seluruh guru honorer lulus PG harus berusaha mendapatkan formasi tahun ini. Sebab bisa saja perekrutan berikutnya akan lebih sulit. Nah, benar juga rekan-rekan ya. Sekarang itu adalah peluang besar, apalagi rekan-rekan yang sudah dinyatakan lulus, rekan-rekan yang masuk prioritas 2 dan prioritas 3 yang tidak perlu dites lagi, cukup dilakukan penyesuaian atau observasi. Kemendikbudristek akan menerapkan tata kelola guru profesional. Begitu masalah honorer diselesaikan. Jadi ini kesempatan yang baik untuk guru honorer. Terangnya, sampai hari ini menurut Heti, FGHN LPSI di daerah-daerah makin banyak yang bergerak. Alhamdulillah rekan-rekan ya. Dia lega karena langkah FGHN LPSI Kota Cilegon diikuti oleh beberapa daerah lainnya. Jadi ini adalah kabar baik yang dapat admin bagikan buat rekan-rekan semua di video kali ini. Silahkan rekan-rekan pantau terus channel ini, admin akan terus berbagi info update buat rekan-rekan semua. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.